Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Logika Matematika STIMIK DCI Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Aradea STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Logika Matematika yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Ermila Febriani dengan NPM 11190090 sebagai moderator. Yang kedua ada Siti Saada dengan NPM 11190021 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Wulan Apriliani dengan NPM 11190017 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Sipa Salsabila Nurmalia dengan NPM 11190011 sebagai pemateri. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang pertama, deskripsi persoalan kasus yang akan disampaikan oleh Siti Saadah. Yang kedua, deskripsi penyelesaian kasus yang akan disampaikan Wulan Apriliani. Dan yang terakhir, penerapan kasus menggunakan tools prolog atau demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Sipa Salsabila Nurmalia. Langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Saadah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya menjelaskan tentang deskripsi persoalan kasus. Diberikan sebuah pernyataan, mahasiswa semester 6 telah melaksanakan sidang PPL. Ermila merupakan seorang mahasiswa aktif jurusan Teknik Informatika di STIMIK DCI Tasikmalaya. Sekarang Ermila sedang menempuh semester 6. Mahasiswa semester 6 telah melaksanakan sidang PPL. Ketentuan kelulusan untuk diwisuda harus berstatus mahasiswa aktif. Menyelesaikan sidang PPL, sidang PK, dan sidang TA. Saat ini, Ermila telah menyelesaikan sidang PPL. Untuk mendapatkan kelulusan dan bisa diwisuda, maka Ermila harus menyelesaikan sidang PK dan TA. Dalam bentuk simboliknya, diperoleh P. Ermila merupakan mahasiswa semester 6. Q. Mahasiswa semester 6 telah menyelesaikan sidang PPL. Langsung saja ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Wulan Apriliani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi penyelesaian kasus. Diberikan pernyataan yang pertama yaitu, jika Ermila merupakan mahasiswa semester 6, maka Ermila telah menyelesaikan sidang PPL. Yang kedua, Ermila tidak pernah tertinggal dalam mata kuliah sehingga bisa menyelesaikan sidang PPL. Yang ketiga, Ermila pasti akan menyelesaikan sidang PK dan sidang TA. Yang keempat, setiap mahasiswa semester 6 pasti akan melanjutkan sidang PK dan sidang TA atau tidak akan menyelesaikannya. 5. Ermila dapat lulus dan menjadi seorang sarjana jika dan hanya jika telah menyelesaikan sidang PPL, PK, dan TA. Bentuk FOL untuk penyelesaian kasus di atas. Yang pertama ada kasus pertama yaitu, jika Ermila merupakan mahasiswa semester 6, maka Ermila telah menyelesaikan sidang PPL. Dalam kasus pertama ini, dimisalkan mahasiswa dalam kurung Ermila selesai dalam kurung Ermila, sidang PPL, maka bentuk FOL-nya yaitu menggunakan universal quantiverse. Fungsinya untuk mendeskripsikan secara umum dari subjek yang diteliti, yaitu mahasiswa X. Maka selesai, sidang PPL. X ini merupakan diisi dari mahasiswa yaitu Ermila. Pada kasus kedua yaitu, Ermila tidak pernah tertinggal dalam mata kuliah sehingga ia bisa menyelesaikan sidang PPL. Dimisalkan mahasiswa Ermila tertinggal dalam kurung Ermila, mata kuliah, maka bentuk FOL-nya disjungsi tertinggal dalam kurung Ermila mata kuliah, maka quantiverse universal X dan quantiverse universal Y menjadi mahasiswa X
konjungsi dari disjungsi tertinggal Y. Maka konjungsinya mata kuliah, X, Y. Maka mahasiswa yang tidak pernah tertinggal mata kuliah, maka akan selesai X, Y, yaitu mahasiswa akan selesai dalam mata kuliah. Selanjutnya, bentuk FOL pada kasus ketiga yaitu Ermila pasti akan menyelesaikan sidang PK dan sidang TA. Di sini dimisalkan mahasiswa dalam kurung Ermila selesai dalam kurung Ermila, PK dan TA. Maka bentuk FOL-nya universal quantiverse X, titik 2 sama dengan extensial Y sama dengan selesai X, Y. Ini sudah menggambarkan bahwa Ermila pasti akan menyelesaikan sidang PK dan TA menggunakan simbol FOL universal quantiverse dengan extensial quantiverse. Selanjutnya, bentuk FOL dari kasus 4. Setiap mahasiswa semester 6 pasti akan melanjutkan sidang PK dan sidang TA atau tidak akan menyelesaikannya. Di sini dimisalkan mahasiswa dalam kurung semester 6 lanjut dalam kurung semester 6, PK dan TA, maka universal quantiverse-nya yaitu untuk bentuk FOL-nya semester 6 dalam kurung X, maka lanjut X, PK dan TA, atau berhenti X, PK dan TA. Selanjutnya, bentuk FOL dari kasus kelima yaitu Ermila dapat menjadi seorang sarjana jika dan hanya jika telah menyelesaikan sidang PPL, PK, dan TA. Dimisalkan, mahasiswa dalam kurung Ermila lulus dalam kurung Ermila, PK, dan TA. Substansi di sini maksudnya menggambarkan hal yang pasti dan secara umum dari mahasiswa dan kelulusan, yaitu substansi dari X Ermila, Y Ermila, lulus X, Y sama dengan lulus PK dan TA. Di sini, substansi ini berfungsi dalam bentuk FOL ini untuk menggambarkan secara umum serta untuk menyatukan dari dua pernyataan sehingga dapat dibentuk dalam bentuk FOL yang lebih singkat. Pemateri terakhir akan disampaikan oleh Sipa Salsabila Nurmalia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dengan menggunakan bahasa SWI Prolog. Karena di sini kami menggunakan tools SWI Prolog, jadi bahasanya juga menggunakan bahasa Prolog. Pertama, kita buka dulu teks editornya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita edit dulu. Maksudnya edit untuk membuka file ya. Membuka file yang telah kita kerjakan. Saya menyimpannya di file SWI Prolog dan ini nama filenya. Kita open. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah tampil untuk sintak dari program. Di sini sudah terdapat predikat atau variabel dan juga fungsi. Di sini kami menggunakan orang satu sebagai variabel di mana berisi kondisi Ermila dari subjek yang telah diketahui pada kasus sebelumnya. Kemudian di sini terdapat predikat atau variabel semester 6 dan berisi kondisi semester 6. Di sini terdapat variabel sidang 1 yang berisi sidang PPL, sidang 2 berisi kondisi sidang PK, sidang 3 berisi kondisi sidang TA. Kemudian terdapat variabel tidak sidang 1 yang berisi tidak sidang PK, kemudian tidak sidang 2 berisi tidak sidang TA. Dan setiap variabel itu pasti diakhiri dengan titik. Kemudian di sini terdapat variabel mahasiswa, di sini yang berisi kondisi Ermila, semester 6, dan sidang PPL.
Untuk biar lebih paham, di sini kami mengurutkannya sesuai kasus yang telah diketahui sebelumnya. Untuk kasus pertama itu, jika Ermila merupakan mahasiswa semester 6, maka Ermila telah menyelesaikan sidang PPL. Jadi untuk cara bacanya ini di sini, jika Ermila merupakan mahasiswa semester 6, maka Ermila telah menyelesaikan sidang PPL. Kemudian untuk variabel selanjutnya ini disesuaikan dengan kasus kedua, di mana di sini kami memakai variabel tertinggal yang berisi kondisi Ermila, mata kuliah, dan sidang PPL. Kemudian terdapat variabel selesai spasi sidang yang berisi kondisi Ermila, sidang PK, dan sidang TA. Kemudian terdapat variabel mahasiswa 4 dikarenakan variabel tidak boleh sama, jadi di sini kami menggunakan mahasiswa 4 untuk membedakan variabel dari variabel yang lainnya. Yang berisi kondisi semester 6, sidang PK, sidang TA, tidak sidang PK, dan tidak sidang TA. Kemudian terdapat variabel sarjana yang berisi kondisi Ermila, lulus, sidang PPL, sidang PK, dan sidang TA. Kemudian di sini terdapat variabel mata kuliah yang berisi kondisi mata kuliah dan juga variabel lulus yang berisi kondisi lulus. Kemudian di bawah sini yang bertuliskan atau berwarna merah, ini merupakan fungsi untuk penyelesaian dari kasus yang telah diketahui sebelumnya. Di sini kami menggunakan fungsi ini terurut sesuai kasus, jadi ini untuk penyelesaian kasus pertama bernama fungsi selesai, di mana di sini terdapat variabel X, Y, dan Z, dan tanda titik 2 sama dengan ini menandakan bahwa ini tuh fungsi dari fungsi selesai gitu. Di sini berisikan variabel mahasiswa yang berisi kondisi X, Y, Z. Kemudian X ini berisi orang 1, di mana orang 1 ini berisi kondisi Ermila. Kemudian setelah X berisi kondisi Y, dan kondisi Y ini ditempati oleh semester 6 yang berisi kondisi semester 6. Dan selanjutnya variabel Z yang diisi oleh sidang 1, yaitu sidang PPL. Di sini bisa ditulis secara variabel atau menggunakan huruf saja seperti ini, sidang 1 Z, ataupun ditulis misalnya di sini Z-nya diganti dengan sidang PPL. Nah, itu untuk penyelesaian kasus yang pertama disesuaikan dengan kasus nomor pertama. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, untuk kasus nomor 2, di sini kami menggunakan fungsi yang bernama tidak pernah tertinggal, yang berisi kondisi X, Y, Z. Kemudian ini slash, kemudian terdapat simbol plus. Ini menandakan bahwa terdapat negasi pada kasusnya, dikarenakan fungsi yang kedua ini disesuaikan dengan kasusnya, yang berupa Ermila tidak pernah tertinggal dalam mata kuliah sehingga bisa menyelesaikan sidang PPL. Nah, maka di sini terdapat negasi yang berupa simbol slash dan juga tambah. Kemudian di sini terdapat variabel tertinggal di mana disesuaikan dengan variabel sebelumnya yang di atas ini yang berisi X, Y, Z, di mana X itu diisi oleh orang pertama yaitu Ermila, kemudian Y diisi oleh mata kuliah, dan selanjutnya Z diisi oleh sidang 1 yaitu sidang PPL. Selanjutnya fungsi ketiga untuk kasus penyelesaian nomor 3. Di sini kami menggunakan nama fungsinya selesai 2 dikarenakan fungsinya tidak boleh sama juga. Dan di sini terdapat variabel atau kondisi X, Y, Z. Kemudian di sini
digunakan variabel atau predikat selesai sidang, yang dimana isinya itu X diisi oleh orang pertama, yaitu Ermila, kemudian sidang kedua, kemudian Z diisi oleh sidang ketiga. Selanjutnya untuk kasus keempat, di sini terdapat fungsi lanjut yang berisi variabel X, Y, Z, A, dan B, disesuaikan dengan kasus soal nomor 4, yaitu setiap mahasiswa semester 6 pasti akan melanjutkan sidang PK dan sidang TA atau tidak akan menyelesaikannya. Di sini disesuaikan dengan predikat yang telah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu mahasiswa 4, di mana X ini diisi oleh semester 6, kemudian Y diisi oleh sidang kedua, yaitu sidang PK, kemudian Z diisi oleh sidang ketiga, yaitu sidang TA, kemudian variabel A diisi oleh tidak sidang 1, berarti tidak sidang PK kondisinya. Kemudian variabel B diisi oleh tidak sidang 2, yang berisi tidak sidang 2 itu berisi kondisi tidak sidang TA. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi lulus, di mana terdapat variabel X, Y, Z, A, dan B. Di sini menggunakan variabel atau predikat yang telah dideklarasikan sebelumnya, yaitu sarjana, di mana variabel sarjana ini terdapat kondisi Ermila lulus sidang PPL, sidang PK, dan sidang TA. Di sini variabel X diisi oleh orang satu, yaitu Ermila, kemudian variabel Y diisi oleh lulus, yaitu ini, lulus, kemudian variabel Z diisi oleh sidang 1, yaitu sidang PPL, kemudian variabel A diisi oleh sidang 2 yang berisi kondisi sidang PK, dan variabel B diisi oleh sidang 3 yang berisi kondisi sidang TA. Kemudian, setelah selesai menuliskan skrip seperti ini, kita bisa beralih ke halaman utama. Nah, selanjutnya kita ke menu File, kemudian Consult, dan lalu kita pilih file yang akan dijalankan. Saya menyimpannya di folder SWI Prolog, dan ini filenya. Oke, nah, setelah tampil tulisan berwarna hijau ini tandanya file kita telah berhasil untuk dikompil. Selanjutnya, kita tulis saja di sini fungsi yang telah tadi kita buat. Untuk kasus nomor pertama, kita tulis mahasiswa dalam kurung Ermila, semester 6, sidang PPL. Ini untuk kasus yang jika Ermila merupakan mahasiswa semester 6, maka Ermila telah menyelesaikan sidang PPL. Dan setelah menulis query-nya seperti ini, maka diakhiri dengan tanda titik. Lalu kita lihat apakah hasilnya benar atau salah. Dan ternyata hasilnya true ya, benar. Kemudian selanjutnya untuk kasus soal nomor 2, dengan kasus Ermila tidak pernah tertinggal dalam mata kuliah sehingga bisa menyelesaikan sidang PPL. Kita tulis fungsinya yang tadi tertinggal. Oh, maaf. Tidak pernah tertinggal. Dalam kurung Ermila, mata kuliah, sidang PPL. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Kita lihat apakah hasilnya true atau false. Dan hasilnya false, dikarenakan dalam kasusnya terdapat negasi berupa Ermila tidak pernah tertinggal dalam mata kuliah sehingga bisa menyelesaikan sidang PPL. Sesuai dengan sintak yang tadi. Nah,
di sini ya, ada di sini bentuk negasinya. Dan jika teman-teman membuatnya atau menyesuaikannya dengan tabel kebenaran, maka hasilnya juga akan menghasilkan false ya. Selanjutnya untuk kasus soal nomor 3, Ermila pasti akan menyelesaikan sidang PK dan sidang TA. Kita tulis untuk fungsinya di sini selesai 2 ya. Yang kedua itu, nah yang ini, selesai 2. Oke. Kemudian dalam kurung kita tulis kondisinya Ermila sidang PK dan sidang TA. Jangan lupa diakhiri tanda titik dan kita lihat hasilnya apakah true atau false. Dan ternyata hasilnya true. Kita lanjut ke kasus soal nomor 4, yaitu setiap mahasiswa semester 6 pasti akan melanjutkan sidang PK dan sidang TA atau tidak akan menyelesaikannya. Kita tulis untuk fungsinya yaitu lanjut, kemudian ditambahkan kondisi yaitu semester 6, sidang PK, sidang TA. Nah, kita lihat hasilnya. Terdapat kesalahan. Di sini kita tulisnya lanjut. Sepertinya harus ditambah ini, kurang. Tadi cuma nulis sampai sidang TA aja. Berarti kita tambah tidak sidang PK, tidak sidang TA. Oke, kita klik yang tadi, kemudian ditambah tidak sidang TA, PK dulu ya. Tidak sidang PK, tidak sidang TA. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya true. Selanjutnya ke kasus terakhir yaitu Ermila dapat lulus dan menjadi seorang sarjana jika dan hanya jika telah menyelesaikan sidang PPL, sidang PK, dan sidang TA. Kita tulis fungsinya yaitu lulus, Ermila, lulus. Di sini kita tambahin kondisinya sidang PK, sidang TA sesuai dengan kasusnya. Kita lihat hasilnya dan true ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.